Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah natin Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah fa yursilu mitla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا وشيخنا عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين كما نقرأها أيضا من أن الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا لهذه النية كلها الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Adhiya Quru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang mulia ini, hari Selasa yang jatuh di tanggal 9 atau 10 Muharram, hari Asyura 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Juli 2024. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian tafsir setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini, di pagi hari yang mulia ini, tercatat di sisinya sebagai tambahan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala hapus, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 147. Halaman 149. Khoto'un yang bagi tasqihuhu. Khoto'un atau kesalahan. Kesalahan yang wajib dibenarkan, yang wajib dikoreksi. Kesalahan harus dibenarkan. Apa yang dimaksud dengan kesalahan dalam masalah ini, yaitu kemarin ayat yang menerangkan dakwahnya Nabi Ibrahim, itu mengajak kaumnya untuk berpikir mencari Tuhan yang benar. Kemarin itu dimulai dari kaumnya diajak untuk memperhatikan bintang, ya. Bagi mereka yang menyembah waktu itu menyembah bintang, ternyata bintang itu tidak benar untuk disembah, karena ada planet lain yang lebih besar daripada bintang, yaitu bulan. Kemudian setelah diperhatikan bulan, ternyata pun tidak benar disembah, karena ada yang lebih besar dan lebih terang daripada bulan, yaitu apa tuh? Matahari. Ternyata matahari pun tidak pantas, tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Nah, terakhir yang pantas dan yang wajib dijadikan Tuhan tidak lain yang menciptakan semuanya. Jadi bukan bintangnya, bukan bulannya, bukan mataharinya. Siapa yang menciptakan bintang, matahari dan bulan? Nah,
Itu perjalanan dakwahnya Nabi Ibrahim. Nah, di sini ada sebagian mufassirin yang salah memahami. Ya, apa yang salah dan yang benar yang mana? Wa qad dhahaba ba'dul mufassirina ila anna qaula Ibrahim 'anil kawakibi. Sebagian mufassirin ya berpendapat bahwa dakwahnya Ibrahim itu dimulai dari menyebut tentang bintang, bulan dan lainnya. Hadza Rabbi, ini bintang Tuhan saya. Kemudian setelah itu bulan Tuhan saya, matahari Tuhan saya. Ya. Kata mereka ini yang salah. Innama kana fi halit tupulah wasighar. Itu Nabi Ibrahim mengatakan saat masih kecil. Qabla istihkamin nazar fi ma'rifatillah, sebelum beliau benar-benar pikirannya itu belum benar-benar mengenal Allah. Artinya ya, Nabi Ibrahim ini mencari Tuhan. Nabi Ibrahim dimulai dengan sesat dulu gitu. Nabi Ibrahim mulai sesat dulu, mencari Tuhan, akhirnya baru ketemu Tuhan yang benar. Nah, ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Nah, ini salah. Nabi Ibrahim sejak kecil memang sudah mengesahkan Allah. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini bintang Tuhan saya, bukan berarti waktu itu Ibrahim sedang mencari Tuhan. Bukan berarti Ibrahim itu waktu itu sedang sesat, mau mencari Tuhan yang benar, bukan. Dia sejak kecil sudah menyembah Allah semua. Ini kan dakwah. Ya, jadi Ibrahim mengatakan hadza Rabbi saat Ibrahim sudah dewasa. Setelahnya Ibrahim menjadi nabi dan rasul. Dia mengatakan ini Tuhan hanya mengikuti kaumnya yang saat itu menyembah gitu. Bukan waktu itu Ibrahim itu masih sesat dalam rangka pencarian Tuhan yang benar, bukan. Ya, Ibrahim sejak kecil sudah mengesahkan Allah. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan hadza Rabbi, setelah Nabi Ibrahim jadi nabi dan rasul, bukan berarti Nabi Ibrahim waktu itu sesat, nyembah bintang, nyembah bulan, bukan. Hanya mengikuti kaumnya, mengikuti arah. Ini namanya orang dakwah, ya, mengikuti yang diyakini oleh kaum. Oh, ternyata ini salah, ternyata itu. Nah, ini yang benar. Ya. Hadza qaulun dhaif. Jadi pendapat yang mengatakan Nabi Ibrahim ketika mengatakan bintang itu Tuhan saya, bulan Tuhan saya, pada waktu itu Ibrahim masih sesat. Nah, ini qaulun dhaif wal khata'. Pendapat lemah bahkan yang salah. Nah, yang benar yang mana? Was-shahih ma alaihi jumhurul mufassirin. Nah, yang sahih yang benar pendapat jumhur. Nah, kalau yang tadi bukan jumhur itu. Apa itu jumhur? Artinya kebanyakan mufassirin. Anna hadzal qaula minhu innama fi maqamil munadharah. Nabi Ibrahim ketika mengatakan bintang ini Tuhanku, bulan Tuhanku, matahari itu untuk apa itu? Munadharah, makomnya makom dakwah. Ya, dakwah. Kayak umpamanya ada wali songo gitu, ya. Wali songo ketika dakwah, ya, ada orang di Jawa main apa? Angklung, main, ikutin dia, kemudian diarahkan itu, ya, bukan artinya wali songo sejak kecil main angklung, ya, dia hanya apa tuh mengikuti arus supaya yang diajak ini pelan akhirnya sadar gitu. Bukan berarti Nabi Ibrahim waktu itu sedang mencari Tuhan. Saat itu dia masih sesat, itu bukan. Ya. Jadi ini makomnya makom munadharah, ya. Makom dakwah, ya, ingin meluruskan keyakinan, ya, masyarakat waktu itu.
li iqamatil hujjah alaihim fi butlani ibadatil kawakibi wasyamsi wal qamar. Untuk apa ini? Iqamatil hujjah. Nah, untuk memberikan dalil, menyampaikan dalil bahwa yang mereka yakini ketika itu semuanya enggak benar. Yaitu apa? Nyembah bintang. Oh, ternyata bintang ini menghilang. Nah, kalau begitu enggak pantas untuk kita sembah. Ya. Demikian juga bulan dan matahari. Nah, itulah. Nah, mana dalil kalau Nabi Ibrahim ketika mengatakan seperti itu, beliau itu memang sudah apa? Sudah menjadi mukmin, ya. Itu firman Allah berikutnya setelah ayat tadi, yaitu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, tilka hujjatuna. Itulah hujjatuna. Itulah dalil-dalil kami yang kami berikan kepada Ibrahim. Ya, artinya Nabi Ibrahim Allah ajarin dakwah gitu. Nabi Ibrahim Allah ajarin ilmu dakwah, ya, mengajak kaumnya ke arah yang benar. Ya. Jadi Allah sudah berikan hujah, bukan berarti ketika itu Ibrahim sesat sedang mencari Tuhan, bukan, ya. Jadi itu hanya hujah, ya. Ya. Apa itu hujah? Artinya dalil pemikiran yang benar kepada kaum. Narfa'u darajatin man nasya. Kata Allah, aku, ya, mengangkat darajat hambaku yang aku kehendaki. Di antaranya Nabi Ibrahim diangkat darajatnya. Sebelum Nabi Ibrahim menjadi nabi dan rasul, beliau itu sudah menjadi orang yang benar, bukan waktu itu dia sesat. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Nah, kemudian wa qawlu hajjahu, kan, wa hajjahu qaumahu Ibrahim itu didebat. Ibrahim didebat oleh kaumnya. Nah, ini ketika didebat oleh kaumnya, Ibrahim waktu itu sudah lurus. Bukan berarti gara-gara didebat akhirnya Ibrahim, ya, yang tadinya sesat menjadi apa? Menjadi mukmin, bukan, ya. Artinya kaumnya mendebat Ibrahim. Ya, jadi sebelum kaumnya mendebat, Nabi Ibrahim sudah dikasih ilmu, sehingga apapun yang didebat oleh kaumnya dapat dijawab oleh Ibrahim, sehingga kaumnya itu yang berdebat-debat kalah berdebat. Nah, mana contohnya itu, ya? Ketika ditanya oleh Namrud, siapa Tuhan kamu, wahai Ibrahim? Nah, kata Ibrahim, Tuhan saya Allah. Ya. Nah, apa kekuasaan Tuhanmu, kata Ibrahim? Ya. Tuhan saya dialah yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Kata Namrud, kalau Tuhan kamu yang bisa menghidupkan mematikan, saya juga bisa. Itu kan debatnya. Ada dua orang, ada dua rakyatnya, dua orang dipanggil oleh Namrud. Yang satu dibiarkan, itu saya hidupin. Yang satu saya bunuh. Ini saya bisa matiin. Ya. Berarti sama aja dong Tuhanmu sama saya. Nah, apa hujah yang Allah berikan kepada Ibrahim? Kata Ibrahim, kalau Tuhan saya bisa mendatangkan matahari dari timur, kira-kira kamu bisa nggak datangin dari timur? Fabuhitan ladzi kafar. Nah, ya, Namrud nggak bisa jawab. Nah, ini namanya berdebat. Jadi sebelum berdebat Allah udah kasih ilmu, bukan berarti dulunya Ibrahim itu sesat. Akhirnya enggak. Ya. Kata Ibrahim, kalau kamu bisa mematiin dan bisa menghidupkan, kalau Tuhan saya di samping itu ada lagi. Ya, apa itu bisa mendatangkan matahari dari timur. Kira-kira Tuhan kamu bisa, ya, datangin dari barat. Nah, kalau Tuhan kamu bisa dari timur barat. Fabuhital ladzi kafar. Ya. Nah, jadi nggak bisa dijawab oleh Namrud.
Nah, ini artinya Allah berikan hujah. Baik. Jadi hajahu qaumuhu fa huwa idzan maqamu munazaratin. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini Tuhan saya, ini Tuhan saya, itu makomnya makom dakwah ya. Jadi untuk menyadari kaumnya. La makom mustidlal wa nazar. Wa hasya, bukan makomnya Nabi Ibrahim lagi sedang mencari-cari. Hasya al-khalilu an yasukka fir rabbil jalil. Artinya enggak mungkin Nabi Ibrahim ya, sebelum dia jadi nabi dan rasul ya, dia adalah seorang yang musyrik tuh, seorang yang menuhankan bintang, bulan dan matahari. Dia ragu-ragu terhadap Allah, enggak mungkin. Wa huwa abul anbiya. Ya. Ibrahim seperti yang kita kenal, dia adalah bapaknya para nabi, imamul hunafa, imam pemuka gitu, pemukanya para hunafa. Apa hunafa? Hunafa itu pemuka ya, pemuka orang-orang yang lurus. Nah, hunafa itu orang yang lurus, bukan yang sesat. Wa qad manahahullahu hidayata wal iman min sigharihi. Allah sudah memberikan kepada Ibrahim hidayah dan iman sejak kecil. Ya, sebagaimana Allah berfirman di ayat lain, di surat lain, bukan surat Al-Maidah ini, yaitu walaqad di Al-An'am ini, yaitu walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qablu. Jadi Allah bilang, sungguh aku telah memberikan petunjuk kepada Ibrahim min qablu. Artinya apa? Min, sebelum dia berdebat Allah udah kasih. Wa kunna bihi alimin. Kunna bihi alimin. Aku tahu, kata Allah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar ya. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wal haq, yang benar, bahwa Ibrahim alaihissalam kana fi maqami hadza, kana fi hadzal maqam munaziran. Yang benar Ibrahim ya pada makom ini, makom tadi mengatakan ini Tuhan saya, ini Tuhan saya, itu makomnya makom dakwah ya. Mubayyinan lahum butlana ma kanu alaih. Maksudnya Ibrahim menerangkan kebatilan tuh ya, kebatilan yang mereka anggap sebagai Tuhan. Artinya kebatilan tidak benar yang mereka tuh anggap sebagai Tuhan, yaitu apa? Bintang, mata, bulan dan matahari. Min ibadatil asnam. Mereka waktu itu ada yang nyembah berhala, nyembah kawakibis sayyarah, bintang. Ya, bintang yang ya, sayyarah, bintang yang apa itu, yang bergerak. Wa asyadduhunna yudha'atu syamsi. Ya. Dan yang paling besar adalah menyembah matahari. Ya, kemudian qamar, menyembah bulan, kemudian ada Zuhroh. Zuhroh ini kan salah satu nama bintang, namanya Zuhroh. Falam mantafatil ilahiyah. Nah, ketika ya sifat ketuhanan tuh, ketika sifat ketuhanan tidak ada pada benda yang tiga ini, apa itu benda yang tiga? Yaitu bintang, bulan dan matahari, sifat ketuhanan tidak ada. Apa itu sifat ketuhanan? Yaitu Tuhan itu harus selalu menjaga hambanya. Nah, kalau dia pakai ngumpet kan siang hari bulan nggak kelihatan, siang hari bintang nggak kelihatan. Nah, kemudian malam hari matahari nggak kelihatan. Nah, apabila yang mereka sembah ini sifat ketuhanannya tidak ada, yaitu tidak menampakkan dirinya, nah nggak pantas dijadikan Tuhan. Alatihya anwar mata qolil absar, yaitu apa itu? Di sifat ketuhanan tidak ada pada benda yang sifat ini, yaitu ya memelihara hambanya, itu menerangi hambanya sehingga tidak terlihat oleh pandangan mata. Tahaqqaqa dzalika bidalil qati'. Nah, saat itulah Ibrahim ingin meyakini
ya kepada kaumnya bahwa yang mereka anggap Tuhan itu seluruhnya nggak benar. Ya. Oleh karena itu akhir dakwahnya Ibrahim mengatakan, ya kaum ini bariun mimma tusyrikun. Kalau begitu saya tidak mau menjadikan tiga planet ini masing-masing menjadi Tuhan. Nah, yang benar itu ialah apa? Yang telah menciptakan semuanya ini. Qala Zamakhsyari kana abuhu wa qaumuhu ya'buduna al-asnama wal kawakib. Nah, tadi Ibnu Katsir, demikian juga tafsir Zamakhsyari. Ini Zamakhsyari namanya tafsir Al-Kasyaf. Demikian juga Zamakhsyari di dalam tafsir Kasyaf mengatakan bahwa abuhu, bapaknya, Azar, wa qaumuhu, kaumnya. Nah, mereka itu yang sesat, menyembah berhala, menyembah bintang. Fa'arada ayyunabbihahum. Nah, Ibrahim ingin meluruskan bapak dan kaumnya yang sesat itu, ingin menunjukkan kepada Tuhan yang benar. Yang mereka sembah nggak benar itu, ya. Dengan cara itu tadi itu, menunjukin hak Tuhan yang benar. Thoriqin nazar, dengan cara berpikir, ya. Jadi jangan ngekor kepada nenek moyang, kepada leluhur. Oleh karena leluhurnya nyembah bintang, maka anak cucunya ngikut. Nah, itu kan nggak menggunakan akal. Yu'arifuhum, Nabi Ibrahim ingin supaya bapaknya dan kaumnya yang sesat itu menggunakan akal sehat, ya. Mu'addin ila alla yakuna syai'un minha ilahan, ya. Menggunakan akal sehat. Kalau akal sehat digunakan, niscaya akal akan mengatakan bahwa itu semua tidak benar disembah sebagai Tuhan, ya. Yang benar apa? Wa anna wara'aha muhdisan ahdatsaha, ya. Di belakang seluruh makhluk-makhluk yang disembah itu ada sang pencipta tuh. Mudabbiron, yang mengatur sehingga dia bisa terbit, malam hari dia bisa tenggelam. Siapa yang ngatur? Yang menciptakan Tuhan, yang menciptakan planet-planet itu, ya. Intiqaluha wa masihuha, dialah zat Allah yang menciptakannya dan yang mengatur perjalanannya. Dialah yang layak disembah, bukan bintang, bulan dan mataharinya. Wa shadaqallahul azim, dan benarlah Allah yang maha besar, ya, yang berfirman nanti ayat berikutnya adalah tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Itulah hujjah, ilmu debat yang aku berikan kepada Ibrahim untuk, ya, mengajak kaumnya yang benar, yang lurus. Narfa'u darajatin man nasya, kami mengangkat derajat hamba yang aku kehendaki. Di antaranya yang diangkat derajat Nabi Ibrahim. Karena Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Para guru, bapak hadirin, kita ini berada di hari Asyura atau hari Tasu'a. Saya akan sedikit memberikan informasi, ya, bahwa, ya, tahun baru nih, ini kan 1446 Hijriah. 1445 sudah meninggalkan kita. Ini tahun baru dimulai dengan bulan Muharram. Tahun baru dimulai dengan bulan Muharram. Kenapa tahun baru dimulai dengan Muharram? Karena bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan agung. Dia salah satu di antara bulan mulia yang Allah pilih, yaitu ada 4. Dalam satu tahun 12 bulan ada 4 yang dikatakan Ashhurul Hurum. Hurum itu jamaknya haram. Haram itu artinya mulia, bukan haram itu haram. Itu haram, ini haram. Tanah haram, nah berarti tanah suci gitu, tanah mulia. Nah, kenapa bulan Muharram itu mulia? Karena salah satu di antara Ashhurul Hurum. Allah berfirman,
ya, di dalam surat, ya, di dalam Al-Quran, ya, yaitu surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan, maksudnya bulan Qamariyah, bulan Hijriyah 12, ya. Di antara 12 itu 4 bulan yang Allah pilih, Ashhurul Hurum. Nah, ini ayat enggak menerangin 4 ini, yang nerangin Nabi Muhammad. Yang pertama bulan Rajab, itu di urutan ke-7. Kemudian ada bulan Zulqa'dah, urutan 11. Ada Zulhijjah kemarin urutan 12. Nah, kemudian Muharram urutan bulan 1. Nah, inilah bulan Muharram, ya. Kemudian kalau ditanya dari yang 4, tentu 4 bulan ini sesudah bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu udah nomor 1. Ya. Kalau ditanya dari yang 4 bulan ini yang termulia yang mana gitu. Kan ada 4 bulan yang mulia, yang termulia itu yang mana? Yang paling itu bulan Muharram. Kenapa? Jawabannya kenapa Muharram? Karena yang pertama tadi itu, ya, diterangkan oleh Nabi Muharram. Nabi ditanya, yang paling mulia itu apa? Kata Nabi, Syahrullahil Muharram. Nah, Nabi mengidopahkan apa? Muharram ini disandarkan kepada Allah, bulan Allah. Ya, Syahrullah, Muharram itu Syahrullah. Ya, jadi kalau ada makhluk disandarkan kepada Allah, menunjukkan makhluk itu beda dengan yang lain, mempunyai keistimewaan. Ya, kalau bahasa nahunya idopah, diidopahkan kepada Allah, disandarkan. Nah, itu Syahrullah. Nah, berarti mulia. Kalau yang lain-lain nggak dibilang Syahrullah. Nah, ini banyak contoh-contoh. Seperti baitun. Baitun kan rumah. Ya, walaupun ente punya istana di daerah Pondok Indah, tetap aja baitun, nggak ada keistimewaan. Paling istimewanya cakepan gitu doang, cakepan daripada rumah yang ada di tempat lain. Tapi kalau keistimewaan nggak ada, karena nggak disandarkan kepada Allah, baitun. Tapi ketika dikatakan baitullah, wah udah nggak ada lagi, cuma nato di muka bumi ini. Apa itu? Ka'bah, baitullah. Nah, disandarkan kepada Allah. Ada nakotun onta. Walaupun ente punya humrun na'am, onta yang merah. Walaupun ente punya onta yang merah, yang sangat mahal. Limousin. Nah, yang kalau sapi itu yang memecah rekor, yang timbangannya 1,5 ton. 1,5 ton, hampir 1 miliar. Walaupun sapi dan onta semahal itu, ya nggak ada keistimewaan. Paling keistimewaannya di mahalan doang. Kalau yang lain murahan. Tapi bilang naqatallahi wa suqyaha, ontanya Allah. Nah, ini satu-satunya onta di dunia, nggak ada lagi. Siapa itu ontanya Allah? Onta Nabi Soleh. Ya. Jadi kaumnya minta, kalau kamu sebagai Nabi dan Rasul, coba keluarin onta dari batu. Memang ada onta keluar dari batu. Biasanya onta keluar dari emaknya. Nah, kali ini aneh nih dari batu. Nah, itu berarti istimewa. Demikian juga ketika Nabi ditanya, mana bulan yang paling afdal? Kata Nabi, Syahrullahil Muharram. Biasanya kan kita kalau soal ibadah nawar-nawar. Nah, kalau saya nggak bisa ini, ada nggak? Tapi kalau disuruh makan nambah. Kalau disuruh makan dikasih duit maunya banyak gitulah. Tapi kalau disuruh ibadat pakai nawar-nawar. Tadi udah ditanya mana 4 yang paling mulia? Muharram. Nanya lagi. Kan Muharram itu 1 bulan ada 30 hari gitu. Yang paling mulia dari 30 hari yang mana itu? Kan berarti masih nawar-nawar aja. Sebab saya nggak bisa ibadat selama 1 bulan.
Gitu. Saya bisa hanya beberapa hari. Jadi yang mulia itu dari 30 yang mana itu? Kan berarti nawar-nawar namanya. Itu 10 pertama. Ya. 10 pertama. Ya, artinya tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya. Bukan 10 pertama tanggal 1. 10 pertama. Ini 10-10 ini di dalam Al-Quran ada 10-10. Ada 3-10. Jadi Allah berfirman wal fajri walayalin ashrin. Ya, ada kan wal fajri walayalin ashrin. Nah, jadi Allah bersumpah, aku bersumpah demi waktu fajar dan 10-10 malam. Nah, ini 1 tahun 10-10 malam ada 3-10. Yang pertama 10 pertama bulan Ramadan. 10 pertama bulan 10 terakhir gitu ya. 10 kalau Ramadan 10 terakhir. Nah, kemudian Zulhijjah yang kemarin 10 pertama. Nah, bulan Muharram pun 10 pertama. Jadi ada berapa 10 nih? 3, 10. 10 terakhir Ramadan, 10 pertama Zulhijjah dan 10 pertama Muharram. Nanya lagi. Kalau 10 hari kan masih berat juga nih kira-kira. Ya, dari 10 pertama Muharram itu yang paling mulia yang mana? Gitu. Hari Asyura. Nah, kalau udah hari Asyura masih nanya aja. Masya Allah, masih nanya aja. Masih nanya aja, udah nggak ada dah udah. Yaitu hari Asyura. Ini hari Asyura, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari Asyura. Disebut oleh ulama-ulama kita. Yang pertama adalah Allah Ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam taubat? Ya, minta ampun lantaran beliau pernah melanggar larangan Allah, yaitu ada satu buah yang ada di surga yang dilarang. Sebetulnya Nabi Adam tidak salah, karena beliau itu lupa. Ada ayat mengatakan panasi, dia lupa. Atau dia ijtihad, yang umpamanya dilarang makan mangga gitu. Kan mangga banyak itu. Ada mangga ini, mangga ini, mangga ini, mangga ini. Yang dimakan oleh Adam menurut dia mungkin bukan ini nih, bukan ini nih. Akhirnya justru itu yang dilarang. Jadi ijtihad, kalau orang berijtihad kan nggak salah. Karena makom Nabi dan Rasul, walaupun menurut orang biasa itu nggak salah, tapi kalau makom orang yang dekat sama Rasul itu merupakan suatu kesalahan. Ya. Oleh karena itu Nabi Adam taubat, ya. Allah terima taubatnya dengan Allah memberikan ilham, memberikan wahyu membaca Rabbana zalamna anfusana. Kapan diterima taubatnya itu? Hari Asyura. Kemudian yang berikutnya yang terkenal adalah berlabuhnya kapal perahu Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ya. Nah, Nabi Nuh ini dakwah selama 1000 tahun. Ya, pala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50, hampir 1000. Namun yang beriman tidak banyak. Ya. Hanya kira-kira 80 orang lah gitu, 1000 tahun. Sehingga Nabi Nuh melepas. Ya, jadi setiap nabi dan rasul Allah kasih kesempatan untuk doa, langsung terima. Kalau Nabi Muhammad disimpan doain di hari kiamat. Buat doain kita ini semua. Kalau nabi-nabi yang lain udah lupa, di antara Nabi Nuh. Apa doa Nabi Nuh? Ya. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayara. Ya udah saya dakwain 1000 nggak ada yang beriman, udah aja. Ya. Habisin mereka semua. Masya Allah. Allah kabul. Kata Allah bikin perahu. Gimana bikin perahunya? Di atas gunung. Di atas gunung. Biasa orang bikin perahu pinggir laut. Kalau udah selesai tinggal ditarik ke laut lepas. Nah, kalau bikin perahu di atas gunung diejek oleh kaumnya. Kata kaumnya, Nuh ini udah makin gila deh. Dari awal memang udah bilang gila. Dia bikin perahu di atas
gunung kan makin gila. Nanti kalau udah jadi mau digotong. Karena Allah punya rencana. Jadi air itu nanti melewati gunung. Ya. Nah, semua habis kemudian berlabuh. Artinya ya, tsunami sudah selesai. Nah, berlabuhnya di atas Bukit Judi. Nah, di sanalah peristiwa itu terjadi hari Asyura. Nah, setelah berlabuh kan masing-masing bawa kacang, ada yang masih ada sisa-sisanya itu. Ya, maka Nabi Nuh perintah kumpulin. Ya, kita masak. Nah, itu terkenal dengan bubur. Di orang Jawa kan ada bubur Asyura. Ya, itu ada ikutannya. Jadi sisa-sisa yang udah habis dicampur semua jadi masak, jadiin bubur. Nah, itu bubur Asyura. Kemudian ada lagi peristiwa berikutnya adalah Nabi Musa. Allah selamatkan dari kejaran Firaun. Di depan laut, di belakang Firaun. Ya. Kenapa Firaun mengejar? Ya, karena keberadaan Bani Israel di Mesir itu adalah kepentingan Firaun. Sebab Bani Israel dijadikan hamba untuk membangun piramid, perlu ya kerja-kerja kasar. Orang Mesir nggak mau disuruh kerja. Jadi berusaha ingin menggagalkan supaya Nabi Musa jangan bawa pulang Bani Israel. Jadi jumlahnya 600.000. Jadi keberadaan Bani Israel di Mesir itu kembalinya pada waktu zaman Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf bawa keluarga semua Bani Israel. 70 waktu itu. Antara Nabi Yusuf sama Musa 400 tahun. Dalam jangka 400 tahun Bani Israel banyak. Pada waktu zaman Firaun jadikan hamba. Makanya tugas Nabi Musa pertama mengajak Firaun dan kaumnya beriman. Ini gagal. Yang kedua mau pulang. Makanya Nabi Musa malam-malam tuh. Malam Firaun nggak tahu. Tahunya udah siang, udah pagi. Makanya dikejar. Terkejar karena kan Nabi Musa jalan kaki. Firaun naik ke mana? Di depan laut, di belakang Firaun. Allah Ta'ala perintah Nabi Musa ngetuk laut terbelah. Ya. Selamat kemudian Firaun Allah tenggelamkan. Nah ini terjadi. Nah ini saat Nabi kita Muhammad SAW pertama kali di Madinah ngelihat orang Yahudi puasa. Ini Yahudi waktu zaman dulu. Sekarang masa ada Yahudi puasa. Kata Nabi, kenapa kamu puasa? Pura-pura nanya. Karena hari ini hari Asyura, hari di mana kaum kami, nenek moyang kami Allah selamatkan. Oleh karena itu kami puasa sebagai tanda syukur. Kata Nabi, nahnu ahakku. Kita ini lebih pantas. Makanya Nabi nganjurin puasa. Agar supaya beda puasa kita dengan mereka, kita tambah 1 hari. Jadi boleh puasa 9, 10, boleh 10, 11. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Allah Ta'ala keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Ya. Nabi Yunus Allah keluarkan dari perut ikan. Lantaran ya hukuman. Kenapa dihukum? Kenapa yang Nabi Yunus dihukum? Ya. Nabi Yunus diperintah Allah dakwah di suatu pulau. Pulau itu penduduknya nggak ada yang mau beriman. Kemudian Nabi Yunus inisiatif sendiri, daripada di sini lebih baik pindah ke pulau lain. Nah, akhirnya beliau pun salahnya apa? Enggak apa ini? Enggak minta izin dulu, harus minta izin. Ya Allah, di sini enggak ada yang mau nerima. Boleh enggak nih saya mau pindah sono? Dia enggak pakai nanya lagi. Enggak konfirmasi. Nah, akhirnya ditegur. Ya, naik perahu. Ya, diajak perahu gratis. Air di tengah laut, oleng. Ya, kata yang nakodanya ini kelebihan penumpang. Mesti salah satu nyebur. Kira-kira ada nggak orang yang mau nyebur? Nggak ada. Sebab kalau nggak nyebur nanti semua tenggelam. Lebih baik kita korbanin satu daripada semua kita jadi korban. Karena nggak ada yang mau. Akhirnya diundi. Ya, yang keluar undian dikocok. Ya, kalau bilang sweet.
Ada suwit, ada kocok. Ini suwit saya heran itu. Masa iya inian semut bisa ngalahin gajah? Karena ini satu gini sih, yang menang nih, ini semut nih gajah. Aneh, semut bisa ngalahin apa? Katanya semut kan bisa masuk ke kuping gajah. Nah, Nabi Nuh, dikeluarin Allah dari perut ikan setelah mengalami 3 kegelapan. Ya, pana dafir zulumati an la ilaha illa anta. Ya, subhanaka inni kuntu minal. Kemudian Nabi Daud diterima taubatnya hari Asyura. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Allah selain Nabi Ibrahim alaihissalam bakar nggak mempan. Ya, bahkan Nabi Ibrahim merasa nyaman di dalam api oleh Namrud hari Asyura. Kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah. Nabi Ayub Allah sembuhkan dari segala macam penyakit. Nah, ini peristiwa-peristiwa ini terjadi pada hari Asyura. Nah, kemudian yang terakhir adalah amal ibadah apa saja yang kita diperintah hari Asyura. Ya. Nah, di antaranya adalah ibadah puasa tadi, ya, sedekah kepada fakir miskin, ya, anak yatim dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam kitab ya, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari yang disusun oleh Al Imam Al Ibnu Hajar Al Asqalani. Nah, di sana dikatakan disunnahkan kita hari Asyura, ya. Di pagi hari kan Asyura itu kan siang. Ya, pagi hari disunahkan kita membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70. Nah, kemudian ya nanti ya yang berikutnya subhanallah mil al mizan. Nah, oleh karena itu ya sebelum kita ninggalin majelis, mari pagi hari ini kita membaca hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Ini pinjam tasbih. Saya enggak buat tasbih. Baik, nah mari sama-sama kita baca tasbih hasbiyallah sebanyak 70 ya. Kemudian nanti kita khitami dengan subhanallah mil al mizan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Ya. Hasbiyallah. Bacanya bareng-bareng aja, enggak usah ini. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah 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 ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبي الله حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم 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 النصير حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم 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 النصير حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم 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 النصير سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش الحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها والحمد لله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها والله أكبر عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صل على محمد رسول الله علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.